Allah ada dari perspektif maujud. Allah itu ada dalam tanda besar, huruf besar ya, mengadakan maujud, mengadakan ada. Sudah online belum? Sudah. Kamu Malah nanya lagi. Ada iso. Kadang orang kan salah. Kita makanya dimensinya apa? Oh, dimensi ontologi. Ontologis itu perspektifnya apa? Antroposentris. Antroposentris itu perspektif manusia. Ada menurut makhluknya. Lah kebenaran Allah menurut makhluknya ada di sini saya. Ya. Ya Allah adanya menurut Allah, bukan menurut saya. Bukan menurut ada dalam konteks saya. Saya nggak pernah mengadakan. Hukum dengan sendirinya. Lah, ya hukum ada. Kalau kamu pendapatmu kayak apa sih? Hukum itu ada. Rip. Agak kecil kan? Kan hukum. Kalau ada itu sebuah hukum. Anda dihukumkan atau menghukumkan? Rule kan? Rule. Hukum. Anda itu dihukumkan atau menghukumkan? Dihukumkan. Dia kan diadakan oleh Allah. Nah kalau Anda menghukumkan Allah ada, artinya ada menurut sampean bukan ada yang sesungguhnya. Berarti ada dua realitas. Jadi dua realitas. Oke, kalau misalnya masuk ke apa? Aku terserah prasangka hambaku gitu kan. Nah, yang dimaksud prasangka itu yang mana? Ya. Gitu loh. Prasangka itu kan perasaan akan adanya. Sampean nggak masuk ke pengertian tuntunan. Masih pakai apa? Pembatasan pemahaman Relatif. menurut dirimu. Ya. Nah sekarang yang dimaksud prasangka oleh tuntunan itu seperti apa? Kan ada terusannya itu. Ya. Bukan prasangka dalam makna realitas. Ketika hambaku mendekati aku dengan berlari, berjalan, maka aku akan berlari. Ketika hambaku mendekati aku dengan sedepa, aku akan berkata jasa. Substansinya bukan prasangka, tetapi itu sebagai suatu tuntunan bagaimana laku dibimbing oleh Allah. Dalam konteks prasangka itu tidak dimaknai sebagai prasangka pikiran bebas, tidak. Ya prasangkanya ada tuntunan. Sebagaimana layaknya kamu mengikuti apa petunjuknya Rasulullah, itulah prasangkanya. Bukan prasangka bebas ala filsafat Fritz Denker atau pemikir bebas. Ada yang menerjemahkan filsafat itu kebebasan berpikir. Ya. Anda malah membatasi. Nah, sampai mendefinisikan, mendefinisikan, memaknai filsafat adalah kebebasan berpikir dan imajinasi gitu kan. Loh itu kan pembatasan juga. Rangkai bagian. Lah enggak, maksudnya gini, ini kan pembatasan. Ya, Pembatasannya adalah kebebasan berpikir dan imajinasi. Ketika saya mereferensi pada tuntunan, itu kan tidak termasuk filsafat. Dalam konteks itu kan Terbatas. ya padahal itu filsafat. Karena apa? Cara berpikir. Bagi saya filsafat itu cara berpikir. Cara berpikir yang ada kaidah-kaidah yang perlu dibangun. Kalau lebih spesifik logika gitu. Bukan, logika salah satu bagian. Logika itu hanya bagian. Jadi cara berpikir. Jadi kan cara berpikir itu ada yang paradigmatis. Ketika Allah itu kita terima sebagai paradigma identitas yang maha kuasa, berarti ini paradigma treatmentnya Allah itu sebagai apa? Sebagai ada yang memaujudkan. Jadi yang diadakan oleh Anda itu bukan ada yang sesungguhnya. Gitu loh. Makanya ketika saya bilang Allah itu ada kan? Sebentar, ada. Saya masih nanya ada yang sampai masuk seperti apa? Lah ada menurut hambanya, ada menurut Allah sendiri. Nah, ketika kita mau mengenal Allah, ada menurut dirinya sendiri, ya kita ikuti tuntunan. Gitu loh. Tuntunannya kan Rasulullah SAW kan? Petunjuk. Zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Alladzi alama insana ma lam ya'lam. Itu kan mengajarkan apa-apa yang tidak diketahui, dan itulah hujahnya. Dan Rasulullah itu living Quran.
Quran yang apa ya, hidup. Jadi Al-Quran, kitabullah sama Rasulullah itu hanya satu kontekstual yang berbeda aja, kemakhlukan berbeda. Ini kalamullah, Ya. loh Rasulullah juga kalamullah. Ini bagi saya lebih kok, karena sebelum itu Nur Muhammad itu adalah makhluk yang pertama. Karena cintaku kepadamu ya Muhammad, maka ku bikinkan, ku ciptakan semua. Jadi the first referensi paling utama itu selalu bagi saya Rasulullah. Lainnya lain. AS mau sambil mau Hegel mau apa namanya, teori evolusi bel semua Dari barat. Barat itu mengambil bagian tapi mengklaim dirinya adalah pembenaran universal. Padahal dia hanya mengambil satu metodologi rasional. Rasionalisasi itu hanya separuh dari pembenaran. Karena apa? Menggunakan satu pola keteraturan akal untuk memahami polanya dan Jawa ini teni ya, ilmu titen untuk ini juga begini maka begini juga membangun silogisme. Dan itu wilayah ketika realitas yang nggak nampak, nggak bisa, abstrak. Sekarang kasus nyata, realitas itu seperti apa sih? Ini kenyataannya, menurutmu kenyataan yang seperti apa yang Anda maksud? Ini kenyataan, loh nyata sing piye? Loh nyata kalau kamu sedih nyata, sedih buatmu ya. Kalau sampai nggak ngomong ke saya kan nggak eksis. Tidak kau eksistensikan menjadi satu eksistensi yang menerima bahwa aku ini realitas, aku ini nyata sedih loh ya. Kan nggak eksis kan? Ya. Artinya kenyataan itu saya nggak tahu. Nah, menjadi eksis ketika dinyatakan. Nah, itu jadi satu tanda ayat isyarat untuk memahami suatu realitas intersubjektivitas. Nah, sekarang sampai bahas waktu yang metok. Objektif paradok. Askabul kami berapa tahun? Berapa ratus tahun? 309. Ya. Yang misalnya 7 pemuda merasa berapa tahun? Yang 7 pemuda itu merasa berapa tahun? Merasa berapa jam aja? Sehari? Ya, Sehari. aja. Nah, ini sehari sama-sama objektif dipertemukan. Ternyata satu harinya ini 309 tahun. Yang benar yang mana? Ini paradoks loh ya. Bersama-sama loh. Iya, iya. Apa sampai nggak ngaku itu 7 pemuda itu bohong? Apa mau bilang gitu? Nggak bisa. Realistis, objektif. Kami di gua itu tidak ada 2 hari, sehari aja. Konkret, realistis, objektif, dan tidak bisa dibantahkan dengan parameter apapun. Tetapi ketika di-crosskan, dibuktikan ayatnya, bertemu dengan realitas objektif yang mainstream, menjadi satu irisan yang paradoks. Loh, aku malah ketemu cucuku 300 tahun yang lalu, gitu loh. Jadi aku ketemu anakku yang turunannya yang 39 tahun. Loh, waktu yang berjalan yang mana? Ayo. Kenapa usianya ini nggak busuk 300 tahun? Itu namanya waktu dalam konteks objektif yang pembenarannya paradoks. Bedahan saya kata. Jadi supaya manusia paham, ya, paham atas apa? Atas diberi keterangan bahwa sehari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. Maka dikasih transendental realitas ini untuk sebagai pengantar untuk memahami sehari akhirat itu adalah 1000 tahun. Nah, padahal hari penciptaan berapa? Hari penciptaan berapa tahun? 7. Berapa, Pak? Nama saya itu berapa? 50.000 tahun. Allah menciptakan itu 6 masa kan? Dalam 6 masa.